Halo, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang panduan perencanaan manajemen kelangsungan usaha untuk ancaman pandemi COVID-19. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Noviana Gratia Derang, teman saya Cindy Mauk, Muhammad Adar, Reynardi, dan Maria Angelina Langobelan. Oke, langsung saja. Ringkasan. Diagram alir atau flowchart dan penjelasannya berikut merupakan panduan untuk memilih aktivitas yang penting untuk dipulihkan, penentuan strategi pemulihan yang cocok bagi aktivitas tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan BPC hingga pada penyiapan ERP sebagai antisipasi terhadap disrupsi lanjutan akibat dari penyebaran virus corona bagi aktivitas yang tetap harus dilakukan di tempat kerja dan skenario yang mungkin harus dihadapi ketika karantina wilayah diberlakukan. Yang kedua, tujuan. Tujuannya yaitu dengan mengikuti diagram ini diharapkan masing-masing pimpinan unit kerja organisasi dapat melakukan asesmen mandiri atau self-assessment untuk menentukan aktivitas apa yang perlu dipulihkan beserta dengan opsi strategi pemulihan yang dapat dilakukan sebelum selanjutnya didampingi dengan atau oleh personel tim BC atau siapapun pihak yang ditunjuk organisasi untuk menerapkan BCM, menyusun detail ERP dan BCP yang diperlukan. Yang ketiga, prosedur. Nah, di sini saya akan menunjukkan diagram prosedur BCM organisasi karena penyebaran COVID-19. Ini bagian yang pertama, kemudian yang ini bagian yang kedua. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, saya Muhammad Adhar dengan NIM 20110090. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada slide-slide sebelumnya. Nah, di sini kita masuk pada bagian ataupun prosedurnya di sini. Nah, jadi pada bagian ataupun pada slide 8 ini di bagian prosedurnya di mana kita masuk pada bagian prosedur flowchart ataupun diagram. Nah, di mana di sini kita akan melakukan panduan untuk memilih aktivitas ya, aktivitas yang penting untuk dipulihkan. Untuk dipulihkan, di mana penentuan strategis ini ataupun recovery strategis yang cocok bagi aktivitas tersebut. Nah, kemudian di mana tujuan dari prosedur ini di mana suatu organisasi dapat melakukan asesmen ya, asesmen mandiri ataupun asesmen untuk menentukan aktivitas apa yang perlu dipulihkan. Nah, oke, kita langsung saja masuk pada bagian flowchartnya. Nah, jadi pada bagian ini terdapat start ya, start ataupun mulai, di mana di sini terdapat diagram proses di mana memulai suatu kejadian. Nah, di sini memulai di sini pada bagian yang kedua, di mana itu ada aktivitas dapat ditunda selama darurat COVID-19. Nah, kemudian pada bagian ini terdapat dua pilihan ya. Pilihan yang pertama, jika menyatakan ya, maka di dalamnya itu terdapat hentikan aktivitas rumah, personel, kemudian instruksikan untuk tetap dapat kontak guna menunggu arah selanjutnya, ataupun pilihan yang tidak ini di mana aktivitas dapat dilakukan dari lokasi alternatif. Di mana di sini ada diagram rectangles, di mana diagram ini berfungsi untuk membuat ya objek berupa persegi. Kemudian kita lanjut ya pada bagian yang bawah ini ya. Di sini kita penjelasannya secara tahapan. Nah, kemudian pada bagian
jika kita memilih ya, tidak ya, di mana aktivitas itu dapat dilakukan dari lokasi alternatif. Nah, kemudian pada bagian ini terdapat juga pilihan. Pilihannya itu tidak dan ya. Nah, jadi maksud dari tidak ya ini adalah suatu pengambilan keputusan di dalam penentuan langkah-langkah. Nah, ya ini di mana aktivitasnya itu dapat dilakukan dari rumah selama pandemi. Ya, kita bagian fokuskan pada bagian yang ke bawah, di mana 4 ini aktivitas proses dapat dinonaktifkan di bagian bawah ini ya. Nah, di sini terdapat pilihan juga, ya atau tidak. Nah, di mana yaitu susunan BCP dengan strategis pemulihan, modifikasi aktivitas ataupun proses. Nah, di mana aktivitasnya itu bisa dilakukan dengan secara langsung ya. Nah, kemudian pada bagian tidak ini, di mana dia mengarahkan ke bagian atas ini. Ya, ke bagian atas ini berarti di bagian ini ada keterkaitan dengan bagian yang bagian 3 ini, di mana aktivitas itu dapat dilakukan pada lokasi alternatif lainnya dan dialihkan. Seperti itu ya. Nah, jadi kita menuju pada bagian induk terlebih dahulu, di mana dia kembali ke bagian atas ini ya. Di mana pilihannya itu aktivitas dapat dilakukan dari lokasi alternatif. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mengarah pada bagian atas. Flowchart, bukan flowchart ini ya. Ini adalah one page diagram. Pada bagian atas ini, di mana pilihannya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya itu adalah hentikan aktivitas ataupun dirumahkan personal. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari bagian pilihan ya itu. Nah, apabila pilihan ya ini dijalankan, maka komunikasikan situasi dengan pemangku kepentingan yang berdampak. Nah, itu yang berdampak. Kemudian di sini ada diagram yang bertujuan selesai, maka prosesnya di sini adalah selesai. Nah, kemudian pada bagian bawah ini ada ini aktivitas dapat dilakukan dari rumah ya. Aktivitas dapat dilakukan dari rumah. Nah, jadi maksudnya di sini adalah pilihan ya, gimana dia menentukan pilihan. Ya ini di mana susunan ataupun rencana kontingensi bisnis BPC dengan strategis pemulihan KDR. Ya, seperti ini. Nah, jadi pada pilihan yang bagian tidak ini, di mana aktivitas itu dapat dilakukan dari lokasi alternatif lainnya atau dapat dialihkan, dapat alihdayakan. Nah, di mana pada bagian bawah ini apabila pilihannya itu ya, tidak, maka prosesnya berhenti sampai di sini. Ya, tidak ada lagi lanjutannya. Nah, kemudian proses yang kedua itu adalah ya. Nah, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah di mana dia menentukan pilihan itu, menentukan wilayah yang memiliki keuntungan. Yang memiliki keuntungan ya, kecil untuk menerapkan karantina wilayah, koordinasikan dengan pihak yang ditunjuk pemerintah. Di mana terdapat itu susunan BPC strategis pemulihan kerja di lokasi alternatif atau susunan BPC dengan strategis pemulihan alih-alih daya. Nah, ini adalah ini tidak ada lagi lanjutannya, di mana dia berhenti pada bagian ini. Tidak ada lagi proses-proses yang berlanjut seperti itu. Untuk PowerPoint ini mungkin mengharap tidak maklumi karena memang dari segi tulisannya tidak terlalu kelihatan. Kita lanjut ya. Nah, jadi pada bagian selanjutnya di bagian ini ya, di bagian atas tadi, di bagian 3 ini, di mana pilihannya itu susunan rencana kontingensi bisnis BPC dengan strategi pemulihan KDRT. Nah, jadi bagian atas dengan bagian bawah ini, di mana ini satu
berpendapat ya, kalau istilahnya itu satu jalur, di mana secara kesimpulan di sini adalah ada potensi komplain pamanku kepentingan yang tidak dapat dilaksanakan, ya, kepentingan tidak dapat dilaksanakan. Nah, di sini terdapat sebuah pilihan di mana apabila proses tidak dapat diselesaikan ya. Apabila ya, maka komunikasi BPC dengan pamanku kepentingan berdampak, kemudian revisi BPC sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini dia kembali pada bagian etis di mana prosesnya itu sampai pada bagian ini. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga, di mana aktivitas BPC ketika diperlakukan, maka akses situasi apakah sebaiknya BPC aktivitas segera tunda atau menunggu pembatasan sosial diwajibkan karantina atau wilayah. Di mana untuk BPC dengan strategis pemulihan BPH dapat segera diaktifasi sehingga situasi kembali normal karantina wilayah ataupun darurat bencana COVID-19 di aktivasi BPC ya, untuk nomor sekian. Nah, di sini adalah pilihan tidak. Maka pada pilihan 3 ini prosesnya itu sampai pada bagian ini saja. Di mana dia kembali pada bagian di atas tadi. Bagian prosesnya itu selesai. Nah, berarti prosesnya itu pada bagian ini sampai pada bagian ini. Nah, jadi dari segi ketentuan dari proses-prosesnya ini pada bagian flowchart-nya ini ataupun proses prosedurnya dia sampai pada bagian ini untuk bagian proses-proses dari alurnya dari bagian awal ini sampai pada bagian akhir dari selesai ini. Dimana ini adalah diagram alir BPC organisasi karena penyebaran COVID-19 bagian 1. Nah, jadi para bagian selanjutnya sendiri ini sudah kita jelaskan. Kemudian kita masuk pada bagian diagram alir BCM organisasi penyebaran COVID-19 bagian 2. Bagian 2 ya. Nah, jadi kita melangkah ke bagian atas ini ya, di mana terdapat flowchart arrow pentingnya S1, di mana di sini melakukan perulangan ya di bagian pertama ini. Ini ada keterkaitannya juga ya dengan bagian ataupun pada flowchart bagian atas ini, di mana di sini meneruskan ya pada bagian atas tadi. Nah, jadi pada bagian ini di sini terdapat mulai ya. Kemudian di aktivitas di sebagian ini ada aktivitas di luar ruangan ataupun outdoor. Nah, kemudian seperti biasa di sini terdapat sebuah pilihan ya dan tidak. Nah, jadi apabila di mana memuatkan sebuah keputusan langkah aktivitas di luar ruangan itu apabila diiakan pilihannya itu ya atau tidak. Nah, apabila pilihannya itu ya, di mana pilihannya ini terdapat susunan dan terapan protokol kerja sehat di luar ruangannya. Nah, jadi pada pilihannya ini di mana tidak ada lagi pilihan-pilihan ataupun langkah-langkah selanjutnya. Nah, apabila pilihannya ini ditetapkan, maka dia sampai di sini. Tidak ada lagi lanjutan ataupun proses-proses yang perlu dibuat. Oke. Nah, kemudian pada pilihan yang bagian tidak ini terdapat aktivitas yang melibatkan pihak eksternal. Untuk pilihannya di bagian sini, di mana terdapat juga lagi pertimbangan ataupun pilihan-pilihan yang ditetapkan. Nah, jadi pilihannya bagian ini ya atau tidak di bagiannya ini, di mana pilihannya itu susunan dan terapkan protokol kesehatan, protokol kerja sehat ya, kerja sehat dalam ruangan minim ataupun pengunjung. Nah, ini adalah untuk pilihannya ya. Nah, kemudian di bagian pilihannya ini, di mana prosesnya itu masih berlanjut, dia masuk pada bagian yang di bawah ini. Nah, jadi di sini kita masuk pada bagian atas dulu. Nah, kemudian di bagian ataupun pilihan tidak, di mana interaksi pihak eksternal dapat dialihkan menjadi telekomunikasi.
untuk pilihannya. Nah, kemudian di mana di sini terdapat juga pilihan lagi, di mana yaitu dia melakukan ataupun batasi pertemuan fisik dengan telekomunikasi. Nah, kemudian dia mengarah pada bagian atas ini. Nah, jadi pilihan-pilihan yang ini dengan yang di atas ini, di mana terdapat suatu hubungan ataupun suatu kesatuan yang melibatkan masuk pada pilihan yang di bagian bawah ini. Dia mengarah pada bagian 6 ini. Ya. Kemudian untuk proses ini dia sampai di sini. Tidak ada lagi proses-proses yang diterapkan ataupun tidak ada lagi pilihan-pilihan yang diterapkan seperti ini. Nah, kemudian kita melangkah pada bagian bawah ini. Di mana pilihan tidak ini, di mana dia menerapkan ataupun susunan dan terapkan protokol kerja sehat dalam ruangan ramai dan pengunjung. Nah, kemudian di bagian ini, ya, pilihan yang ini dengan yang kedua ini, di mana ada hubungan ataupun keterkaitan, sehingga dia menyimpulkan di bagian ini, di mana A itu adaptasi potensi kasus paparan di tempat kerja, di mana premis milik internal, ya, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada lagi pertimbangan ataupun pilihan-pilihan yang disodorkan. Nah, dari mana ya ini, ya, pilihan ya ini susunan rencana tanggap darurat ERP, kemudian aktivasi ERP hanya bila nomor 6A dan garis miring B terrealisasikan. Seperti itu. Nah, di mana pada pilihan yang bagian bawah ini ada potensi kasus personal tidak dapat beraktivitas. Nah, seperti ini. Nah, di mana kemudian pilihan-pilihan yang bagian atas dan yang bagian bawah ini, di mana dia mengajukan pilihan ya pada bagian ini, ya. Ya, saya jelaskan tadi, di mana susunan dan cara tanggap ini darurat RP. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang ke samping ini ya, pada bagian ini dulu, di mana dia menyodorkan pilihan bila ERP beraktivasi, perkembangan situasi berpotensi menuntut adanya BPC. Dia menanyakan ya, di mana bila ERP aktivasi, perkembangan situasi berpotensi menuntut adanya BPC. Ya. Di sini ada pertimbangan ataupun pilihan, di mana pilihan ya ini susunan BPC dengan strategis pemulihan yang dapat memulihkan ataupun memungkinkan lihat panduan ataupun penyusunan ERP. Nah, jadi pada bagian ini prosesnya itu sampai di sini. Nah, berarti secara langsung pilihannya ini berakhirnya pada bagian ini. Tidak lagi proses-proses yang diajukan. Nah, kemudian pada melangkah pada bagian bawah, di mana pilihannya itu tidak, di dalamnya itu tetap terapkan ERP hingga situasi terkendali. Kemudian aktivitas dapat kembali dikerjakan seperti pada nomor A dan garis miring terrealisasi, lalu kembali diterapkan pada protokol kerja sehat pada bagian ini. Nah, kemudian pada bagian ini juga dia pilihannya itu lari ke bagian ini. Nah, sama pada bagian ini. Nah, kemudian kita masuk pada bagian ini, di mana pilihannya itu mereka menyatukan ya, di mana adanya keterkaitan di dalam pilihan-pilihan yang ditentukan. Nah, jadi pada bagian bawah ini lanjutannya. Lanjutannya itu di mana pembatasan sosial diwajibkan di wilayah kerja ataupun karantina wilayah tertentu. Lalu ini kan ada sebuah pertanyaan, apakah pembatasan sosial wajib diwilayahkan ataupun kerja karantina wilayah tertentu. Nah, kemudian proses itu dilakukan di mana pilihannya itu, apabila pilihan itu ya, di mana aktivitas termasuk kegiatan ekstensi. Dia menanyakan lagi, apabila iya, nah ya ini di mana prosesnya itu sampai di sini. Kemudian tidak juga prosesnya itu sampai di sini, berarti secara tidak langsung aktivitasnya itu bisa terrealisasikan satu pada bagian ini. Kemudian pada bagian bawah ini pilihannya tidak karantina wilayah dinasionalkan, dia larinya ke sini. Kemudian di sini dijelaskan tadi di mana aktivitas termasuk kegiatan eksternal esensial seperti ini. Kemudian di bawahnya
pilihan tidak itu dia larinya ke bagian ini. Nah, secara kesimpulan, proses-proses yang dilakukan itu dia berhentinya pada bagian 4, kemudian 1, dan bagian 3. Untuk proses-prosesnya berhenti pada bagian-bagian ini ataupun terrealisasikan pada proses-proses yang ditentukan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada slide yang selanjutnya di ini. Kita masuk pada bagian proses ya, dimana pertama itu proses dimulai dengan situasi Indonesia terkini ketika disrupsi akibat pembatasan sosial telah terjadi. Nah, lalu kemudian hal yang pertama yang perlu dilakukan organisasi adalah di mana dia menentukan aktivitas apa yang perlu dipulihkan dari disrupsi pembatasan sosial saat ini. Nah, kemudian adapun istilah yang merujuk pada suatu ataupun serangkaian aktivitas yang dijalankan pada proses oleh masing-masing fungsi dalam kegiatan operasional sebuah organisasi. Nah, kemudian di sisi lain juga yang dimaksud dengan pemulihan aktivitas di sini adalah serangkaian upaya yang dilakukan organisasi agar aktivitas tersebut tetap atau setidaknya kembali dapat melakukan sebagaimana mestinya dalam suatu kurun waktu tertentu, meskipun tengah kejadian disrupsi di mana ya proses di bagian ini sini serangkaian upaya yang dilakukan organisasi ya, agar aktivitas tersebut tetap ataupun setidaknya kembali. Nah, kemudian dapat dilakukan sebagaimana mestinya dalam suatu kurun waktu tertentu. Meskipun di tengah kejadian disrupsi ataupun gangguan yang menyebabkan organisasi tidak dapat beroperasi secara normal. Nah, dalam hal ini adalah pembatasan sosial aktivitas kasus penyebaran virus corona di Indonesia. Aktivitas-aktivitas ini perlu dipulihkan karena jika tidak dilakukan maka penyebaran kerugian finansial yang besar, belum termasuk hilangnya kepercayaan pelanggan serta rusaknya reputasi organisasi. Seperti itu ya. Kemudian di sini di mana lalu bagaimana cara memilih aktivitas yang perlu dipilihkan. Nah, jadi solusinya itu adalah di mana kita akan melakukan ataupun menentukan suatu produk ya ataupun layanan apa yang dari organisasi yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, jadi untuk tetap dapat tersampaikan ke mereka meski disrupsi terjadi, umumnya ini berupa produk layanan utama dari bisnis inti ataupun core business organization. Nah, kemudian pilihan yang kedua ini di mana tuntutan produk dan layanan yang tetap harus tersampaikan. Nah, kewajiban yang tetap harus dipenuhi maupun kegiatan apa yang tetap wajib dilakukan organisasi berdasarkan regulasi maupun kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang tetap berlaku meski disrupsi terjadi. Nah, kemudian kasus terkait kontrak prioritaskan perikatan yang mengandung kekuatan hukum, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban para pihak dalam term dan coordination, pembukaan rekening bank, akad kredit, polis asuransi, akun pelanggan, kontrak kerja pegawai yang tidak dapat dibatalkan dengan klausul tentang kondisi kahar ataupun bisa disebut dengan force majeure. Kemudian di sini dapat dilakukan analisis terhadap dampak penundaan aktivitas yang Anda jalankan dalam tugas pekerjaan sehari terhadap kemampuan organisasi untuk melaksanakan poin A dan poin B dengan menggunakan pertanyaan apakah organisasi tidak dapat menyediakan poin A dan poin B jika aktivitas X tidak dijalankan kurang dari sehari. Dia menanyakan. Nah, kemudian tidak dijalankan hingga 3 hari, dia menanyakan kembali, kemudian hingga 2 minggu, hingga 1 bulan, hingga lebih dari 1 bulan, hingga 29 Mei 2020, batas status darurat rencana corona. Analisis bertujuan untuk menentukan aktivitas mana yang harus diprioritas DPC-nya. Lalu kemudian pada bagian ini ya, pada bagian slide yang 12, kemudian kita lanjut pada slide yang selanjutnya ataupun pada slide yang 13. Nah, kemudian di mana di sini
kita menanyakan penting ya untuk diingat ketika menganalisis adalah sebagai berikut. Nah, di mana di sini adalah anjuran di mana pentingnya untuk diingat ketika menganalisis ya, analisis. Nah, jadi pada bagian pertama ini di mana bayangkan entah karena satu dan lain hal proses tidak dapat dilaksanakan meski saat ini organisasi memiliki kepastian untuk menjalankannya seperti biasa. Nah, jadi makna di sini adalah di mana perusahaan juga melakukan proses di mana organisasi masih memungkinkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ya seperti pada sedia kalanya. Nah, kemudian pada bagian yang sebelahnya ini ya, bagian kedua ini di mana pada kasus penyebaran virus corona, disrupsi berupa pembatasan sosial merupakan kasus disrupsi yang bersifat gradual atau bisa dibilang itu creeping event dan bukan sudden crisis, sehingga penggunaan hari kerja atau kalender tidak menimbulkan perbedaan berarti pada hasil analisis seperti itu. Kemudian pada bagian yang terakhir ini di mana kondisi yang ada bukan situasi bisnis as usual sehingga service level adjustment (SLA) dalam prosedur harian mungkin tidak dapat ataupun tidak terpenuhi seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh analisis pada kasus yang disederhanakan adalah sebagai berikut. Hasil analisis seorang personel TI pada sebuah bank yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemeliharaan terhadap seluruh sistem informasi di bank tersebut dapat berupa tabel sebagai berikut. Setelah menyelesaikan analisis di atas, tahap selanjutnya adalah menentukan strategi pemulihan masing-masing aktivitas sesuai dengan prioritas untuk menghadapi atau mengantisipasi disrupsi. Penetapan strategi pemulihan dapat mengikuti alur pada diagram berikut. Ketika aktivitas di tempat kerja tidak dapat dihindari, baik karena tidak ada opsi pemulihan yang memungkinkan maupun karena aktivitas merupakan atau setidaknya berkaitan dengan kegiatan esensial yang justru harus tetap berjalan ketika karantina wilayah diterapkan. Para personel yang terlibat dalam aktivitas di tempat kerja wajib menerapkan protokol pengamanan diri dari potensi terpapar atau terinfeksi virus corona, baik aktivitas tersebut dilakukan di luar maupun di dalam ruangan. Protokol yang dimaksud disediakan pada lempiran panduan berikut. Karena tetap beraktivitas di tempat kerja merupakan pilihan terakhir yang paling dihindari, aktivitas yang harus dijalankan tersebut dapat dipastikan merupakan aktivitas yang sangat penting bagi organisasi jika memang opsi tersebut tetap dipilih. Dengan demikian, terlepas dari alasan mengapa hal tersebut dijalankan maupun jenis dan bentuk aktivitas yang dilakukan, organisasi perlu menyusun ERP guna mengantisipasi peristiwa disrupsi lanjutan baik akibat penyebaran virus corona maupun tidak, seperti tempat kerja yang terpapar virus, sehingga kemudian harus diisolasi untuk upaya diinfeksi. Personel yang bertugas tidak dapat beraktivitas, entah karena terinfeksi atau sebab lainnya. Selain ERP, organisasi juga perlu menyiapkan BCP sebagai upaya pemulihan darurat aktivitas dan disrupsi lanjutan, termaksud dalamnya menyiapkan rencana komunikasi krisis komunikasi disingkat CCP ketika disrupsi tersebut terjadi atau bahkan ketika pada akhirnya aktivitas gagal untuk dilakukan. Panduan penyusunan ERP dan BCP di atas disajikan pada bagian selanjutnya dari panduan ini. Ketika pada akhirnya karantina wilayah atau tertentu atau sosial diberlakukan dan pembatasan sosial maupun kegiatan diperketat oleh pemerintah, jika aktivitas penting di atas tidak termasuk atau berkaitan dengan kegiatan yang bersifat esensial,
Opsi untuk mengurangi atau bahkan menghentikan atau menunda aktivitas dapat menjadi pilihan yang tidak dapat ditolak atau dihindari oleh organisasi. Ketika hal ini terjadi, organisasi hendaknya telah siap dengan CCP untuk mengomunikasikan situasi kepada pemangku atau kepentingan yang terdampak. Sebagai kegiatan esensial dalam konteks pemberlakuan karantina wilayah. Baik, yang pertama, fasilitas kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, termasuk di dalamnya produksi dan distribusi, peralatan atau perlengkapan medis yang dibutuhkan. Yang kedua, fungsi pengamanan terhadap aset strategis negara, gerbang darat, laut, dan udara, serta pengamanan dalam kota. Yang ketiga, fungsi pada lembaga pemerintah yang berkaitan dengan penanganan penyebaran COVID-19. Yang keempat, jasa kurir dan transportasi dalam kota, atau meski dengan pembatasan aktivitas. Yang kelima, penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk di dalamnya produksi, distribusi, dan sentra penjualan, meski dengan pembatasan aktivitas, misalnya berupa pembatasan personel, hari, dan atau jam kerja. Yang keenam, penyediaan air, listrik, bahan bakar, dan layanan telekomunikasi dan internet, termasuk di dalamnya pemeliharaan peralatan dan perangkat pendukung yang dibutuhkan meski dengan pembatasan aktivitas. Yang ketujuh, jasa keuangan yang dapat dilakukan secara daring atau melalui anjungan tunai mandiri dan mesin elektronik data capture atau edisi, termasuk yang dilakukan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, penyediaan informasi dan berita, meski dengan pembatasan aktivitas, termasuk di dalamnya berupa pembatasan wilayah. Yang kesembilan, terakhir, organisasi perlu mempertimbangkan kemungkinan keluhan yang mungkin timbul dari para pemangku kepentingan akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi berdasarkan BCP yang telah dibuat serta bagaimana menghadapinya. Jika terdapat kemungkinan keluhan yang tidak dapat terselesaikan, organisasi perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk mendiskusikan BCP terhadap BCP tersebut dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk di dalamnya kemungkinan untuk merevisi BCP agar tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi ketika BCP diaktifasi dapat lebih diterima oleh para pemangku kepentingan yang berdampak. Oke, baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kurang atau lebih, kami mohon maaf.